Ibu. Malam. Saya dengan Dokter Adi yang bertugas pada malam hari ini. Dengan Ibu siapa? Shirley. Ibu Shirley. Ibu Shirley umurnya berapa nih? 35 tahun. 35 tahun. Baik, untuk status pernikahan sendiri apakah sudah menikah? Sudah. Sudah nih. Baik Ibu Shirley, ada keluhan apa datang kemari? Saya bagian alat kelamin saya keluar ketutupan gitu dok. Putihan. Untuk warnanya sendiri putih atau bagian mana Ibu? Putih sedikit kekuningan gitu. Putih sedikit kekuningan. Sejak kapan ya Ibu? Sudah seminggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Baik, apakah cairan ini berbau Ibu? Iya, berbau. Berbau. Baik, apakah ada gejala lain yang Ibu rasakan selain keluarnya cairan ini? Sedikit nyeri dok. Sedikit nyeri pada organ genital Ibu? Iya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam dan bimanual untuk menegakkan diagnosis dari Ibu. Di mana pemeriksaan dalam sendiri, di sini saya akan menggunakan spekulum yang akan saya masukkan pada organ genital Ibu. Lalu pada pemeriksaan bimanual, di sini saya akan menggunakan 2 jari yang saya akan masukkan ke dalam organ genital Ibu untuk melakukan perabahan. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia sebelumnya? Iya, bersedia. Jika bersedia, Ibu silakan berkemih, karena di sini saya harapkan untuk kantong kencing Ibu untuk kosong agar memudahkan saya dalam melakukan pemeriksaan. Baik Ibu, selagi Ibu berkemih, saya akan menyiapkan alat kelatnya ini, Bu. Baik Ibu, jika Ibu sudah selesai berkemih, silakan Ibu melepaskan pakaian Ibu dan silakan Ibu naik ke meja bed pemeriksaan dengan posisi ditotomi Ibu. Nanti saya akan memberikan selimut untuk menjaga privasi dari Ibu. Baik Ibu, silakan Ibu. Sudah melepaskan pakaian, saya akan Ibu tetap rileks dengan posisi ditotomi Ibu, sedikit mengangkat. Baik, di sini saya akan berikan selimut untuk menjaga privasi dari Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan akan menggunakan APD sebelum bersama Ibu. Baik, sini saya akan meletakkan alatnya di sebelah kiri. Dan kondisi Ibunya tetap rileks. Baik Ibu, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi, di mana saya akan menilai dari genitalia eksternal Ibu. Baik, dari hasil yang saya dapatkan tadi ditemukan adanya warna kemerahan pada labium Ibu dan uretra klitoris itu normal. Dan sedikit ada pembengkakan pada labium Ibu. Itu menandakan adanya peradangan pada genitalia Ibu. Nah, selanjut saya akan melakukan pemeriksaan palpasi kelenjar botol ini pada Ibu. Jika nyeri tolong dibilang Ibu nih. Apakah nyeri Ibu? Sedikit dok. Baik, dari pemeriksaan palpasi kelenjar botol ini
ditemukan adanya pembengkakan pada kelenjar Bartolini dan ibu merasakan adanya nyeri tekan ibu ya. Baik, selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan spekulum. Ini merupakan alatnya ibu ya. Alat ini akan saya masukkan ke dalam organ genital ibu. Di sini mungkin rasanya sedikit kurang nyaman, tapi saya harapkan ibu untuk tetap rileks ibu dengan cara ibu tetap bernafas melalui mulut. Baik ibu, sebelumnya saya akan melumasi alat dengan jeli untuk memudahkan spekulum masuk ke dalam organ genital ibu. Baik, yang pertama miringkan spekulum, lalu putar spekulum secara perlahan, lalu membuka blade, lalu mengunci blade. Baik, yang pertama saya akan amati adalah bagian serviks dari ibu. Baik, dari hasil pengamatan serviks ditemukan adanya granulasi merah pada serviks ibu, tidak ditemukan ada dilatasi serviks, lalu terdapat cairan berwarna putih kekuningan. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian dinding vagina ibu. Baik, pada dinding vagina sendiri ditemukan adanya cairan berwarna putih kekuningan, tidak ditemukan luka maupun tumor maupun massa. Baik, pemeriksaan spekulum sudah selesai. Saya putar perlahan dulu ya. Saya akan mencabutnya perlahan, lalu melepasnya. Baik, saya akan taruh di tempat dekontaminasi. Pemeriksaan dalam sudah selesai. Saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan di manual ya ibu. Di sini saya akan menggunakan dua jari saya untuk meraba organ genital interna ibu. Sebelumnya akan ada rasa kurang nyaman, silakan ibu untuk rileks, lakukan seperti tadi ya ibu. Baik, yang pertama saya akan masukkan dua jari saya dan saya akan meraba dari serviks ibu. Ibu jika nyeri tolong dibilang ibu. Apakah nyeri ibu? Tidak dok. Jika saya goyangkan, apakah nyeri? Sedikit dok. Baik, saya lanjutkan dengan pemeriksaan pada rahim ibu atau uterus ibu. Mohon maaf ibu, saya akan tangan saya pada perut ibu. Jika nyeri tolong bilang ibu. Apakah nyeri ibu? Tidak dok. Apakah nyeri? Tidak dok. Baik, saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan pada adneksa kiri dan kanan ibu nih ibu. Apakah nyeri ibu? Tidak dok. Apakah nyeri? Tidak dok. Baik. Apakah nyeri ibu? Tidak dok. Apakah nyeri? Tidak. Baik, pemeriksaan manual sudah selesai. Tadi saya menemukan bahwa adanya nyeri tekan pada nyeri goyang porsio pada serviks ibu, tidak terdapat dilatasi serviks, tidak ditemukan tumor maupun massa. Lalu pada uterus sendiri itu ukuran, mobilitas dan semuanya normal dan tidak ditemukan tumor maupun massa. Pada pemeriksaan aneksa kiri dan kanan itu tidak ditemukan adanya pembesaran pada ovarium karena ovarium tidak teraba dan tidak ada nyeri tekan pada uterus dan aneksa kiri dan aneksa kanan ibu. Baik ibu, saya akan melepaskan handscoon saya. Dan saya akan menaruhnya di tempat dekontaminasi. Baik ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Ibu silakan bangun ya ibu ya. Saya akan ambil selimutnya. Ibu silakan bangun dan silakan berpakaian kembali. Dan silakan temui saya pada meja pemeriksaan. Ibu silakan ibu duduk. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi ibu, dari hasil pemeriksaan tadi saya dapatkan bahwa pada pemeriksaan dalam adanya pada inspeksi saya temukan adanya pembengkakan pada labium ibu dan berwarna kemerahan. Lalu pada pemeriksaan palpasi kelenjar Bartolini saya temukan adanya pembengkakan dan ibu merasakan nyeri tekan ibunya. Lalu pada pemeriksaan spekulum sendiri pada serviks itu tidak ditemukan dilatasi, tidak adanya tumor maupun massa, namun saya melihat adanya granulasi merah pada serviks ibu.
Lalu pada pemeriksaan pada dinding vagina, saya temukan adanya granulosa merah juga seperti di serviks. Lalu adanya cairan-cairan putih kekuningan pada dinding vagina ibu. Lalu pada pemeriksaan bimanual sendiri, pada serviks itu saya ada ibu merasakan nyeri goyang porsio. Lalu sisanya uterus dan aneksa semua normal ibu nih. Di sini diagnosis saya ibu terkena trichomoniasis. Di mana trichomoniasis ini disebabkan oleh bakteri ibu nih, infeksi dari bakteri. Jadi di sini saran saya ibu untuk tetap menjaga kebersihan organ genital ibu dan tetap jika melakukan hubungan seksual tetap melakukannya dengan aman. Di sini saya sudah resepkan ibu obat yaitu metronidazole 500 mg. Ibu silakan minum 3 kali 1 selama 1 minggu. Nanti saya akan memberikan resep ini, ibu silakan tukarkan di depan. Lalu di sini saya sudah catat semua hasil dari pemeriksaan tadi pada rekam medis. Baik ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, terima kasih atas kebersamannya. Mudah-mudahan lekas sembuh ibu. Ya, terima kasih juga dok. Selamat malam ibu. Malam Pak. Saya Dr. Adi yang bertugas pada malam hari ini. Dengan ibu siapa? Sarli, Ibu Syarli. Ibu Syarli umurnya berapa nih? 27 tahun. 27 nih. Baik, terus status pernikahan sendiri apakah sudah menikah? Sudah. Baik. Baik ibu ada keluhan apa datang kemari? Saya ingin check up Cek apa? Napi nih? kehamilan saya. Oh, kehamilan ibu. Baik ibu, untuk usia kehamilan ibu sudah berapa minggu? 36 minggu. Baik, 36 minggu. Baik, di sini tujuan untuk check up nih ibu nih. Iya. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap kandungan ibu, yaitu dengan pemeriksaan Leopold. Terdapat 4 Leopold nih ibu nih yang akan saya lakukan, dan di sini saya harapkan ibu untuk menaikkan sedikit pakaiannya. Apakah ibu bersedia sebelumnya? Iya, bersedia. Baik, jika bersedia ibu silakan naik ke bed dan saya akan mempersiapkan diri. Baik ibu, silakan ibu berbaring dengan rileks nih ibu nih. Saya harapkan ibu untuk menaikkan sedikit pakaian ibu. Baik, di sini saya akan berikan ibu selimut untuk menjaga privasi dari ibu. Baik, saya harapkan ibu untuk menyapu kakinya ibu nih dan tetap rileks nih ibu. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan. Baik, kaki ibu sudah ditekuk. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan level 1, di mana level 1 ini bertujuan untuk mengetahui letak atas pada janin ibu. Dan di sini saya akan mengukur dari tinggi janin ibu nih ibu ya. Yang pertama saya akan merabanya. Baik, pada perabaan pada level 1 ditemukan adanya kontur kenyal dan itu merupakan adalah bokong dari bayi. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan pengukuran dari tinggi janin ibu. Di sini saya menggunakan medline yang saya akan taruh ujungnya pada di atas simpisis pubis. Baik ibu, saya mendapatkan hasil 35 cm, itu normal untuk usia kehamilan umur 36 minggu. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan level 2. Di sini bertujuan untuk mengetahui letak kiri dan letak kanan dari janin ibu. Permisi ibu, saya akan merabanya. Baik, pada letak kiri ditemukan adanya kontur keras dan datar seperti papan. Ini merupakan punggung dari bayi. Lalu pada sisi kanan saya temukan adanya kontur tonjol-tonjolan seperti tonjol-tonjolan kecil. Ini adalah ekstremitas dari. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan level 3. Di sini untuk mengetahui letak bawah dari janin ibu dan saya akan memeriksa apakah kepala janin sudah masuk pada pintu spanul atau belum. Baik, saya menemukan kontur keras di sini. Ini merupakan dari kepala janin pada sisi bawah dari janin ibu. Lalu pada
Di sini saya akan sedikit menggoyangkan untuk mengetahui apakah bayi sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Baik, di sini bergoyang nih Bung, ini tandanya kepala janin belum masuk pintu atas panggul. Dan itu artinya normal nih Bung untuk usia kehamilan umur 36 minggu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemisahan Leopold 4. Di sini saya harapkan Ibu sudah meluruskan kaki Ibu nih Bung. Baik, silakan luruskan. Tetap rileks nih Bung. Leopold 4 bertujuan untuk mengetahui apakah kepala janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Saya akan menambahnya dengan dua tangan nih Bung. Baik Ibu, dari perusahaan Leopold 4, tangan saya itu bertemu nih Bung. Itu artinya konvergen. Jadi kepala janin belum masuk pintu atas panggul. Itu artinya normal nih Bung untuk usia kehamilan umur 36 minggu. Baik Ibu, pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Di sini saya akan membantu Ibu untuk bangun nih Bung. Baik, Ibu silakan bangun dan Ibu silakan rapi-rapi dan temui saya di meja pemeriksaan. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, silakan duduk lagi. Baik, saya akan mencuci tangan setelah lakukan pemeriksaan tadi. Baik Ibu, di sini saya akan menyampaikan hasil yang saya dapatkan tadi. Pada pemeriksaan Leopold 1, saya temukan bahwa bagian atas dari janin Ibu adalah bokong bayi dengan tinggi 35 cm sesuai dengan umur kehamilan Ibu, yaitu 36 minggu. Lalu pada Leopold 2, saya menemukan bagian kiri dari janin Ibu adalah punggung dari bayi dan bagian kanan adalah ekstremitas dari bayi. Lalu pada pemeriksaan Leopold 3 ditemukan bahwa bagian terbawah dari janin Ibu adalah kepala bayi dan di situ saya sedikit menggoyangkan, masih bisa digoyangkan. Itu artinya kepala bayi belum masuk pintu atas panggul. Itu normal untuk usia kehamilan umur 36 minggu Ibu. Lalu pada pemeriksaan Leopold 4, di sini jari saya bertemu Ibu. Itu artinya kepala bayi belum masuk pintu atas panggul. Ini namanya konvergen Ibu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini hasil pemeriksaan sudah saya catat pada rekam medis. Nah Ibu, apakah Ibu sudah dapatkan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Ya, terima kasih juga Dok.